Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai Pipit. Waalaikumsalam sayang. Kabar. Kamu apa kabar? Sehat ke dirimu? Haji Hayati. Sebenarnya aing capek banget, sumpah. Lelah. Hai Mam, apa kabar Dea? Sehat kah sayang? Sehat kah dirimu? Gue masuk abri cong. Penuh dengan kerokan gue. Kyonghia. Kyonghia. Ku tak peduli bila ku benar-benar cinta mati. Itu katanya seseorang. Katanya gitu. Katanya cinta mati. Ku tak peduli bila ku benar-benar cinta mati. Iya. Matinya dia, cintanya kita. Sore bunda, mami sayang. Assalamualaikum mama Kiki. Nyebat cuy, nyebat. Panggil Mami Dona ya, kalau bunda di Bengkulu sayang. Ini dengan Mami Dona. Don't call me bunda. Hidung gua gatel. Ada apa gerangan ya? Hidung gua gatel. Rita, bagaimana asmara saya mami? Lah, kalau di rumah mami ya, kalian itu contoh yang lain-lain. Kalau masuk itu assalamualaikum gitu loh, masuk langsung main nanya aja. Di rumah mami ini cerita ya, bukan meramal nasib. Rezeki, jodoh itu dan kematian hanya Allah yang tahu. Jangan suka ngadi-ngadi lah kalian. Hari ini kita mau story cerita update ya. Cerita update seseorang. Ya. Apa sih yang mau dicari dari sebuah kebahagiaan? Atau seseorang itu maunya ngapain? Mau apa? Dalam artian gitu. Ya. Yang Kristen ya salam sejahtera lah. Mana sih? Semua sama sayang.
Salam sejahtera, cinta. God bless you. Ya. Salam itu adalah sapaan untuk sebuah keberkahan ya. Rezekinya juga akan mengikuti. Kan di agama diajarkan ketika kita berjumpa, bertemu dengan seseorang, ucapkanlah salam. Kan gitu. Bener gak sih? Tuh. Kadang-kadang gue bingung sama kalian. Mendingan kayak gue nih. Kalian pada tutup, tapi masuk ke rumah orang gak pernah salam. Gimana sih sayang? Biasakanlah gitu loh. Mau di rumah mami, mau di rumah siapapun, biasakanlah salam sayang. Ya. Karena itu untuk narik rezeki kalian sendiri. Gimana rezeki kalian mau dapat? Gimana kondisi kalian mau bagus? Namanya ya Tuhan juga ngeliat gitu loh. Iya kan? Gimana mau dapat sesuatu barokah? Kalian aja sesama manusia aja nggak saling menghargai, ya repot. Bagaimana mau menghargai Tuhan? Waalaikumsalam Rahmal. Nita, waalaikumsalam. Amin Rita. Mami lihat minggu aku ke depan, ya kamu ke depan kono loh. Sayang, I'm a human juga. Gua sama manusia juga, sama kayak kalian sayangku. Tidak ada satu manusia pun yang bisa tahu walaupun cuma 1 menit ke depan ngapain. Gak bisa. Yang ada adalah tentang bagaimana cara kita melihat sebuah perjalanan dari sebuah sebab akibat. Itu baru bisa gitu. Karena mami itu jujur aja gak berani mendului Tuhan ya. Sorry sayangnya, kalau mami ini healer bukan rider ya. Healer healing yang hanya untuk jiwa ya, menyembuhkan jiwa, untuk menetralkan kondisi gitu loh, keadaan batin ya. Mami walaupun no without ini juga bisa. Ini adalah buku mami, ini adalah buku kejujuran, ini buku perjalanan cinta, ini buku tradisional, bukan tarot. Orang lain nganggap ini kartu tarot ya, whatever is ya, itu hak-haknya mereka. Tapi buat mami ini adalah buku yang akan diceritakan tentang perjalanan hidup yang akan kalian rasakan ketika kalian kondisinya apakah masuk energi kalian. Nah itulah ceritanya gitu loh. Makanya mami bilang kalau pas mami lagi story ya, kalian mau ngopi bikin kopi dulu, yang mau minum camilan, nanti kalian cuma cukup dengar aja, nanti ceritanya kalian akan paham kok gitu loh. Kalian ya kalau anak lama udah paham ya. Mami di YouTube mami ada ya, Mami Dona Madon official story ya. Itu jujur ya sayang, kalian masuk lebih mami menghargai kalian masuk salam daripada kalian masuk pakai gift. Beneran, gue nggak gila-gila gift gue. Assalamualaikum Mi Cahaya, Ray. Waalaikumsalam. Karena mami lebih sayang sama kalian kalau kalian masuk. Itu ibaratnya kalian sendiri kan kalau di rumah ada orang masuk ke rumah main gerusak-gerusuk, mana juga mau kan, marah-marah kan kalian. Tapi kalau kalian misalkan tamu yang datang ke rumah kalian mengucapkan salam kan pasti senang. Nah itu mami sayangku. Nanti udah duduk-duduk ibaratnya baru kita bercerita kan gitu. Nggak ada namanya ada orang datang tiba-tiba gerdak geruduk,
nggak akan mungkin lah juga kalian terima, itu logika itu, tapi kalian semua lupa dengan konsep ketika perjalanan hidup kalian, itu yang kalian lupa. Itu hal kecil saja itu padahal. Waalaikumsalam, tolong ramal, mami bukan peramal sayang, kalau cari peramal bukan di rumah mami. Salam, salam Rita. Salam kopi hitam ya. Kita mau tahu tentang sebuah cerita. Semalam, kalau malam insya Allah ada kesempatan mami live di YouTube. Kalau malam jam 10, jam 11, menemani tidur. Kadang-kadang kalian tidur, karena setiap di ending mami story selalu ada arisan. Nah itu kalian bisa nanti dapat satu lembar, ya satu lembar itu energi buat kalian. Nah itu loh, kurang apa mami, ibaratnya dengarkanlah cerita perjalanan gitu loh, lihatlah cerita perjalanan kalian. Kalau kalian nggak tahu, sore sayang, kalau kalian nggak tahu perjalanan kalian, sampai elek nggak bisa kalian paham. Karena apa? Kalian rata-rata semua di sini nggak pakai intuisi. Kalau kalian pakai intuisi hati, kalian akan tahu kok. Di Rita, ya itu family itu. Yang mau join komunitas MDF Mamidona Family itu ke mana? Ke admin sayang ya. Rita kasih info ya. Bisa kasih info ke komunitas kah? Di sini kita mau coba untuk energinya story hari ini, apa sih yang mereka mau gitu loh. Iya kan? Kalian dosa tanya panjang kali lebar lapangan bola. Apa sih yang mereka mau? Nah, itu. Mereka kepengennya apa sih sebenarnya dari sebuah proses perjalanan kehidupan kalian? Kalau kalian tanya apakah dia sayang kita, apakah itu bullshit itu. Percuma kalian bertanya dengan manusia. Kalau mereka orang sayang, mereka orang cinta, nggak bakalan lu Jonas gitu loh. Nggak bakalan lu di ghosting, nggak bakalan lu dicerai. Jadi itu pertanyaan bullshit, nggak perlu kalian bertanya itu. Tapi yang harus kalian tahu adalah apa sebenarnya yang terjadi dari sebuah proses gitu loh, sehingga kalian akan tahu gitu loh, proses ketika kalian ingin tahu sebenarnya yang salah siapa, kenapa begini kenapa begitu, kayak si Dora ya kan, kayak gitu tuh, agar kalian memahami ya. Maaf mami di komunitas hari saya harinya hilang mami. Oh gitu ya, coba mami share ya, mami share mami share ya, mami share. Kimi di share ya, jangan lupa tap-nya. Kenapa mami minta kalian ngetap? Itu kan keluarnya lope-lope, iya kan? Semoga cintanya kembali balik sama dirimu. Ah itu loh sayang. Akhirnya bisa. Biar cintanya kembali, terserah cintanya apa. Mau cinta pasangan kalian atau cinta dari Tuhan. Intinya sebuah rasa cinta akan dikembalikan. Itu loh. Bahagia loh. Mau ada tamu tapi si kakek lagi drop. Doa mami ya, semoga ya. Oke, kita mulai ya sayang ya. Tentang apa yang dimau oleh mereka-mereka orang. Tadi aku udah tap sampai meledak mam. Kipas. Kalau meledak di kipas.
Loh, itu mami, bercandanya mami itu kadang-kadang seriusnya mami loh sayang. Jangan menyepelekan tentang sebuah pesan ya. Kadang-kadang di mami itu bisa energinya secepat kilat karena kita tidak tahu Tuhan itu kecepatannya melebihi daripada angin, udara dan apapun sayang. Yang baru kenal mami ya, terima kasih ya sayang ya. Semoga kalian bisa healing di rumah mami ya. Sebenarnya gue capek bener sumpah. Yuk, kita mulai. Apa yang dimau orang-orang tersebut? Ya, we didn't know apa yang dimau. Tapi kita akan mengetahui dari sebuah story perjalanan ketika Mami Risafal berdoa untuk diri kalian sendiri ya, nama kalian sendiri, kalau bisa diri kalian baru orang lain ya, intinya begitu agar apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian inginkan itu bisa masuk energinya dan kalian bisa terbaca untuk sebuah story-nya ya sayang ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Air, udara, api, tanah, lengkap. Apa yang dimau oleh orang-orang itu? Apa yang dimau dari manusia-manusia itu yang tidak pernah bertanggung jawab, tidak pernah berterima kasih, dan tidak pernah menghargai kalian? Apa maunya? Oke, thank you. Thank you, thank you, thank you. Sabar. Kan enak kalau di rumah mami duduk tenang sambil nyamil-nyamil. Biar kalian tahu perjalanannya seperti apa. Nanti kalian kenal mami kok. Gimana sih Mami Dona itu kalau lagi story seperti apa sih? Nah, oke. Klarifikasi dari buku tradisional sebuah hubungan. Allahu Akbar. Oke, apa yang dimau dari orang-orang itu ya? Apanya yang dimau? Oke, thank you. Oke. Udah. Kita mengambil lepasan dari buku-bukunya ya. Intinya adalah kesimpulan dari sebuah story-nya. Ada lagi kah ini? Adalah mami. Oke. Kita pakai buku Universe ya. Diklarifikasi sama Universe apa? Diklarifikasi juga tentang maunya orang-orang tersebut. Maunya apa sih mereka ini ya? Titipin yang baru masuk. Maunya apa dari orang-orang tersebut? Waalaikumsalam. Ada lagi kah? Astagfirullahaladzim. Thank you. Ya Allah, terjampang-jamping. Tak peduli bila aku benar-benar cinta mati. Duduk manis dan pahami ya cuca. Ray. Oke, buku Bumi, klarifikasi buku Bumi ya. Untuk orang-orang tersebut. Oke. Yang dimau mereka tuh apa sih sebenarnya? Kalau mami itu nggak mau dikredit, kalau lagi story ya story aja, nggak doyan dikredit. Mau tahu kelanjutannya? Hubungi ya. Aduh, Raiso. Oke, kita mulai. Duduk manis, nggak usah tanya panjang kali lebar ya.
karena Mami tidak akan mungkin menjelaskan apapun yang kalian tanya. Di sini kita story ya, kita cerita. Oke. Siti, Mami nggak bawa handset sayang. Kedengeran ya? Kedengeran nggak? Udah ya? Wih, sore Mam, sore sayang. Oke, apa sih yang dimau oleh orang-orang tersebut? Apa sih yang diinginkan? Apa sih yang dipinginkan? Nanya jodoh sama Tuhan sayang, jangan sama gue. Ya. Apa yang dimau sama mereka? Sambil masak cumi masak. Alhamdulillah. Kalian duduk aja manis dengerin storynya. Kalau ini energi buat kalian, ceritanya itu bisa copy paste sama cerita kalian. Sementara Mami itu nggak kenal kalian, ya kan? Pahami itu ya sayang ya. Kita story. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Tanya tuh sama Allah ya. Fitri, jangan sama gue. Oke, dikatakan di sini. Seseorang ini menginginkan apa sih sebenarnya? Yang dikatakan, seseorang ini kangen dengan apa yang ada pada diri kalian, tapi karena on the reverse, mereka ini hanya menyimpan. Orang-orang tersebut ya, keinginannya adalah rindu, tetapi rindu yang dia tidak mungkin omongin. Ya malulah ngomong. Mungkin dia hanya bisa bercerita dengan dirinya sendiri, atau dia hanya menulis dalam sebuah cerita, atau dia hanya dalam pikiran dan angan-angannya saja. Tapi ketika dia melihat status kalian, foto kalian, apapun bentuknya, ini orang, ini manusia nih ya, sangat-sangat merindukan kalian secara detail. Tapi dia tidak akan mungkin menjujurkan. Bahkan ketika dia melihat kondisi kalian, dia akan membalas dengan konsep yang betul-betul dia rasa dia baik-baik saja, padahal nggak baik-baik aja gitu loh. Itu. Dan ini orang pengen rindu ini bisa sampai. Kadang-kadang, pahami ya, kadang-kadang ya, kalau misalkan kalian membaca status seseorang tersebut, pahami pesannya sayang ya. Sehingga kalian tahu nih manusia maunya apa akan terlihat kok sayang. Pelajari tentang kalau kalian mendapat pesan. Entah pesan apa. Pelajari tentang intuisi hati kalian sendiri. Gak usah percaya orang lain, tapi percaya diri sendiri gitu loh maksud Mami. Tuh. Seseorang ini ketika dia merindukan kalian, di dalam otak dan pola pikir manusia ini betul-betul terlalu banyak yang sudah kalian ingatkan sebelumnya. Sebelumnya nih orang kalian itu sudah banyak mengingatkan, bahkan orang-orang terdekat dari seseorang ini sudah banyak mengingatkan tentang sesuatu. Benar gak sih? Sudah terlalu banyak kalian itu mengingatkan tentang sesuatu, reminder ya, ibaratnya bahasa Inggrisnya tuh reminder gitu loh. Dan orang tersebut sekarang ini ada yang menulis satu persatu, ada yang menulis ya, mengingat kembali tentang sebuah reminder, yaitu pesan atau atau seperti kata note ya, note itu dia tulis gitu loh. Ketika dia merindukan kalian, ketika pikiran manusia tersebut tertuju pada kalian karena semesta yang menggiring, maka yang dia ingat adalah sebuah pesan yang pernah kalian sampaikan. Itu yang dia ingat di dalam otaknya ya. Dan ketika dia ya tahu gitu loh apa yang pernah kalian pesan, disitulah dia baru merasakan yang namanya begitu kesakitan, atau orang tersebut baru merasakan bahwa begitu menyakitkan apa yang dia perbuat sama kalian.
Dan dia memahami bahwa pisahnya kalian ya itu membuat sebuah sakit yang terdalam, dan dia paham bukan tidak paham. Ketika dia mengingat bahwa ada pesan-pesan tersebut, dan sehingga dari pesan tersebut yang dia ingat sampai sekarang ternyata begitu pedihnya yang dia berikan kepada kalian itu. Dan dikatakan lagi di sini, ketika seseorang ini merasakan kepedihan, karena apa? Beberapa orang-orang tersebut mengalami sebuah kepedihan yang sama dengan kalian, bahkan lebih parah dari kalian ada. Ada yang ketika itu ya, ketika pada saat kalian bareng itu kalian mengalami sebuah kepedihan yang benar-benar ambiar. Namun seseorang ini pun juga merasakan sebuah kepedihan yang lebih parah ambiarnya dari kalian. Dan begitu dia mengingat semua apa yang dinamakan spiritual dari sebuah pelajaran kehidupan, baru nih manusia memahami tentang betapa barokahnya yang dia buang, betapa itu sebuah rezeki barokah yang dia buang, betapa itu sebuah berkat yang dia buang yang diberikan oleh Tuhan. Dan inilah pelajaran dari sebuah pelajaran spiritual dari sebuah perjalanan hidup ini manusia, gitu loh. Baru dia merasa ternyata barokah itu dia buang secara nyata, dia buang secara jelas. Inilah yang namanya pelajaran yang dia ingat sampai sekarang, gitu loh sayangku. Dan ketika dia ingat sebuah kesakitan yang begitu dalam dan pelajaran yang begitu banyak, kebahagiaan yang begitu susah, baru waktunya sekarang nih orang-orang ini lagi healing. Healing bukan jalan-jalan, tapi mencoba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan ini dikondisikannya seperti ini. Ketika semua sudah terjadi, begitu pedihnya, begitu sulitnya, barokah ini kemana, berkat ini kemana, akhirnya mengingatkan kalian kepada Tuhan. Salah satu jalan yang paling patas dan cepat itu, ya. Dan dikatakan kembali di sini, on the reverse, ketika dia mengingat Tuhan, ketika nih manusia mengingat betapa jahatnya kejadian di waktu itu, baru dia merasakan tidak bisa berhenti memikirkan kalian. Jadi apa sih maunya orang-orang tersebut kan gitu tuh. Ya mereka itu memikirkan kalian dan tidak stop, tapi pura-pura stop. Bahkan kalau dilihat tidak ada yang namanya pola pikir nih manusia mengingat kalian, nggak ada. Tapi aslinya adalah pola pikir ini manusia sejengkal dan sedikit pun tidak bisa hilang. Apalagi kalian yang mempunyai koneksi sedarah, yaitu anak. Itu bullshit sayang, ya. Tapi namanya manusia penuh dengan apa? Penuh dengan kecongkaan ya. Jadi menutup semua itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Menutup hatinya bahwa dia tidak pernah memikirkan kalian sampai detik ini. Itu no. Tidak mungkin nih manusia memperlihatkan bahwa dia masih memikirkan kalian. Karena apa? Dia memikirkan kalian, tapi dia gak akan mungkin bicara sama kalian, kan gitu tuh. Kenapa? Ya karena waktunya sudah gak tepat lagi buat kalian. Kenapa? Beberapa dari kalian sudah terpisah, beberapa dari kalian sudah cerai, beberapa dari kalian sudah di ghosting, beberapa dari kalian sudah tidak ada tahu lagi mau bagaimana. Ujungnya, pangkalnya nggak tahu. Jadi waktu ini memang sudah tidak tepat. Kalau dia bilang, saya memikirkan kamu, tapi kalau kalian meminta sebuah pernyataan, kalau kamu memikirkan saya, ya gimana dong, kan gitu tuh. Paling mereka akan bilang, ini bukan waktu yang tepat untuk membahas itu. Yakin gue, tuh orang-orang pasti ngomongnya begitu. Bukan waktu yang tepat. The time
timing just wasn't right. Waktunya nggak tepat untuk kamu bertanya itu, untuk kamu berdiskusi itu, untuk kamu menanyakan ABCD ya itu. Tapi itu kalau yang masih terkoneksi ya. Yang tidak terkoneksi tidak akan mungkin dia akan memperlihatkan kalau sampai sekarang nggak bisa melepaskan pikiran dia sama kalian. Tapi di dalam hati seseorang ini, saya tidak bisa melupakan, saya masih rindu, saya betul-betul tidak bisa menutupi, tapi waktunya salah, kondisinya sudah tidak mungkin gitu loh, itu. Dan ketika kondisinya tidak mungkin, ini manusia bilang, aku pengen lu tahu apa yang gua rasain. Tapi namanya orang, sama kalian juga akan berkata begitu, nggak mungkin kalian akan ngomong kan. Tapi nih orang, nih manusia ingin berkata kepada kalian apa yang dia ingin rasakan, tapi karena waktunya sudah tidak tepat lagi untuk mengatakan bagaimana dia merindukan kalian, bagaimana dia memikirkan kalian, ya tidak mungkin lah, kan gitu. Dan di sini, ketika hati seseorang ini betul-betul semakin mendalam, ya, maka ada beberapa kebenaran yang ingin dia cari. Mungkin kan di situ ada story-nya tadi tentang reminder. Kalian ada beberapa reminder, mengingatkan gitu loh tentang seseorang ini. Mengingatkan. Makanya ketika pola pikir ini manusia diputar oleh semesta, oleh Tuhan, akhirnya dia bisa sedikit ada kesadaran di dalam jiwa dia. Maka dia ingin mencari tahu tentang kebenaran apa yang pernah kalian remindingkan, apa yang pernah kalian ingatkan sama mereka orang ini gitu loh. Jadi dia mencari tahu kebenaran dari apa yang pernah kalian ucapkan. Tapi yang gak mungkin kan dia ngomong sama lu untuk mencari sebuah kebenaran. Dia akan mencari kebenaran itu sendiri, sayang. Ya. Dan ketika kebenaran itu dia cari ke kanan ke kiri, ini manusia. Ketika ada beberapa mendapatkan sebuah kebenaran secara nyata, kebenaran secara benar gitu loh. Ternyata kebenaran secara benar ini udah telat, karena apa? Kalian sudah terpisah gitu loh. Ibaratnya udah terpisah itu mau dia orang mau mengeksplainkan lagi tentang sebuah komplain kalian ABCD, itu udah nggak mungkin, kalian sudah jauh, kalian udah pisah gitu. Jadi ada beberapa penyesalan bagaimana dia mau bercerita tentang sebuah kebenaran yang pernah kalian ucapin ya. Jadi kalian pernah mereminder nih orang, tapi ditampik ketika Tuhan memutarbalikkan otak manusia tersebut ya dalam sebuah jiwa untuk pengembalian. Ibaratnya nih manusia itu lagi dicuci ya, baru di situ mengetahui tentang sebuah kebenaran, tapi tak mampu. Ujung-ujungnya ketika kebenaran itu dia dapat, manusia ini hanya bilang, apakah ada kemungkinan bisa bersama lagi ketika sudah dia ketahui tentang sebuah kebenaran itu. Tuh maunya nih orang. Betul-betul cerita itu Mi. Itu loh sayang. Ngasap. Dan ketika nih orang berkata, kira-kira gue bisa bareng lagi nggak? Kira-kira gue bisa kembali lagi nggak? Gitu loh. Dan seseorang ini bilang, aku udah menjadi manusia yang perfecto. Manusia yang udah bagus, manusia yang udah baik gitu loh. Dengan kata gue udah healing, gue udah menjadi manusia dengan versi yang baru. Itu menurut dia. Menurut mereka. Dari kejadian yang telah terjadi, nih orang ingin berkata kepada kalian bahwa saya sudah berubah.
dia sudah berubah, dia sudah menjadi manusia yang lebih baik lagi dari kondisi yang sudah dia jalankan. Dan beberapa orang tidak terkoneksi, beberapa orang terkoneksi. Nih manusia ngomong, kira-kira kapan ya gue bisa dapat bunga? Kira-kira kapan ya bisa gue dapat kabar? Apakah lu baik-baik aja atau tidak? Yang tidak terkoneksi. Tetapi walaupun nih manusia tahu kabar dari mungkin dari sosmed, dari apapun bentuknya, tapi manusia ini ingin dapat kabar secara distrik, langsung, gitu loh. Ingin dapat kabar itu ceritanya langsung, bukan dari orang lain, gitu loh. Ah, itu ya. Buat yang baru masuk, jangan lupa salam ya, dan lanjut mendengarkan story-nya Mami ya. Mohon maaf, bukan Mami tidak mau menjawab karena kita story ya. Dan kita lanjut, ketika seseorang ini ingin tahu kabar kalian, tapi kabar itu contoh dari mulut kalian. Kabarnya gimana sih? Ibaratnya kalian itu kan dulu kan pasti akan curhat lah. Aduh gini A sampai Z, ya kan? Keliling lapangan bola, ya kan? Keliling lapangan tenis, kalian cerita. Ibaratnya kan begitu. Dan ketika ini manusia menginginkan kalian bisa nge-sharing sesuatu cerita tentang kehidupan kalian yang baru itu, ada rasa yang timbul di dalam nih orang. Apa? Aku tidak bisa dekat lagi sama kamu. Ada beberapa yang sudah mempunyai koneksi bersama orang lain. Ketika di dalam pola pikirnya aku pengen tahu lu ngapain, lu gimana, dan ABCD kan gitu tuh. Tapi kembali lagi dia berkata, gue gak bisa. Salam sejahtera Bunda Mira. Gue gak bisa. Assalamualaikum. Lu, gue muslim cok. Seseorang ini berkata, kita gak bisa deket lagi. Gitu loh. Aku berharap tapi aku gak bisa. Secara sadar itu. Tetapi Tuhan membuatnya beda sayang. Ibaratnya makan cireng rasa empek-empek. Nah itu, paham ya? Makan cireng rasa empek-empek. Yang dia, nih orang makan cireng nih. Tapi yang dia nikmati dengan rasa, dengan pola pikirnya, dia lagi makan empek-empek gitu loh. Paham ya? Ya inilah. Ternyata begitu dia mau ngambil kedua kalinya, gue makan cireng ternyata. Ah gitu loh. Ya, paham ya? Dan dikatakan di sini, seseorang berkata, ketika dia bilang nggak bisa bareng dengan kalian lagi, dan dikatakan lagi bahwa kehidupan ini sudah tidak mungkin bisa terlihat bareng lagi. Bahkan ada beberapa dari mereka itu sudah tidak bersama lagi. Ada beberapa dari manusia tersebut merasakan, aku gak mungkin bisa dekat sama kamu, aku gak mungkin bisa hidup bareng sama kamu lagi gitu. Ada beberapa yang udah lepas juga dengan seseorang ya, yang berada di sampingnya dia. Dan on the reverse, ketika mereka orang ini bilang, kita gak mungkin bisa bareng lagi, kamu gak mungkin bisa lagi dekat dengan diri saya, kamu gak mungkin bisa dekat bareng gua. Tetapi di dalam hati paling kecil ini manusia ngomong, kalian itu manusia yang paling terbaik yang ada di dalam hati mereka. Secara suka atau tidak suka, itu yang mereka bilang. Tetapi tidak sanggup, bahkan tidak berani nih orang ngomong secara open bar. Tapi dengan tindak tanduk dan perilakunya, ada beberapa mengetahui bahwa nih orang, hanya kalian adalah orang-orang terbaik. Ada beberapa juga yang yang ngelihat itu faktanya secara real gitu loh, bahwa
Nggak perlu dipertanyakan lagi, orang lain pun tahu kok kalian itu pisah atau kalian tidak bersama lagi karena bukan kesalahan kalian dan kalian memang orang baik dan kalian memang yang terbaik gitu. Gitu ya. Lanjut. Ketika ini manusia berkata bahwa kalian tuh adalah yang terbaik, gak berani tatap muka, kalian adalah yang terbaik, di dalam pola pikir seseorang ini berharapnya apa? Saya berharap kalau kamu gak bahagia tanpa saya, berharap kalau kalian itu kalau tanpa dia orang kalian itu babak belur, gak bahagia gitu. Itu mereka orang berharap ya kalian itu gak bakalan bahagia tanpa mereka. Tapi beberapa itu salah, karena beberapa dari kalian bisa berdiri di kaki kalian sendiri dan bisa mandiri ya. Aldi, lu cari sendiri ya, jangan tanya gue. Kalian harus menjadi orang-orang yang kuat, sayang. Anak itu bukan karena nggak dikasih nafkah terus kalian babak belur dan menyalahkan kondisi. Nggak bisa. Pertanggungjawaban anak itu walaupun pasangan kalian tidak memberi nafkah, kalian adalah salah satu orang tua yang mempunyai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada anak. Terlepas dengan konsep apapun. Karena Tuhan memberikan kepercayaan anak pada kalian, tidak melihat A, tidak melihat B, tidak melihat kalian sebagai istri, tidak melihat kalian sebagai suami. Tetapi Tuhan memberikan barokahnya dari sebuah anak. Ini saya titipkan sebuah permata hati kalian dari cinta kasih kalian, tolong diurus. No komplain, apapun bentuknya silahkan urus. Saya hanya bisa mengaminkan sebuah rezeki yang saya kasih untuk kalian. Mau kalian kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, itu urusan kalian kata Tuhan. Tapi kalau kalian masih komplain, makanya dipersulit tanpa kalian sadari. Coba kalian ingat-ingat aja deh. Setiap kalian mengkomplain tentang anak, ya, di situ kesulitan kalian dapatin. Tapi kalau anak kalian bilang ini barokah saya, rezeki saya, tanpa mereka rezeki saya nggak ada. Itu rezeki lu. Ya, lebih daripada apa yang kalian pikirkan. Ketika kalian bilang, nak doainnya ntar kita jalan-jalan, nak doainnya ntar kita beli ini ya, anak berkata amin, itu yang membuka rezeki. Tapi kalau kalian selalu menyalahkan anak, nggak dinafkahi, berarti kalian sudah membuat anak menjadi beban. Kita sharing sayang di sini ya, untuk sebuah kebaikan agar kalian bisa membuka yang namanya apa? Barokah diri kalian sendiri dari apa? Dari sini loh. Pakai ini ya. Pakai intuisi kalian untuk menarik rezeki kalian sendiri, bukan orang lain. Ketika kalian berdoa, Allah cuma tanya, yang doa siapa? Sama malaikat dulu ditanya kan, itu yang doa siapa? Ya. Contoh, Rianti yang doa. Kalau misal kalian percaya dengan doanya orang lain, ditanya itu yang mengatasnamakan siapa, Rianti yang doa siapa? Orang lain. Bos, bukan Rianti. Ya jelas aja mau sampai elek, mau sampai kapan gak bakalan lu dapat barokah apa-apa. Pahami itu. Jadi kita lanjut. Setelah nih manusia berharap kalian tidak bisa bahagia tanpa mereka, tiap malam terkadang mereka orang ini bangun tanpa sebab. Dulu kalian bangun tanpa sebab. Jadi gini, dulu kalian tuh sering terbangun di waktu malam. Benar gak sih? Di waktu malam mendadak bangun. Bukan mendadak kaya ya. Bukan mendadak kaget ya kan. Tapi mendadak bangun gitu loh sayang. Pada malam hari gitu loh. Antara jam 1, jam 2, jam 3. Mendadak bangun gitu loh. Ya, mendadak bangun. Namun ketika kalian sudah awakening, ketika kalian sudah mengikhlaskan, betul-betul ikhlas tanpa komplain ya, yang terbangun
terbangun sekarang adalah mereka. Mereka yang terbangun dan akan mengingat semua apa yang terjadi, karena begitu mereka mengingat dan terbangun, itulah ibaratnya Tuhan itu mereview ulang gitu loh. Mereview ulang sebuah perjalanan yang dia pernah perbuat. Kalau kalian sudah melepas, kan nggak bakalan ingat lagi. Kalian mungkin udah tidurnya rada enak, nah gitu loh sayang. Jangan capek, nanti jadinya capek, sulis. Beneran sayang. Ketika kalian sulit, kalian cuma bilang, ya Allah, alhamdulillah barokah hari ini. Ya udah, di atas tuh nyatatnya sama. Alhamdulillah barokah hari ini. Nah, tapi kalau kalian bilang, aduh capeknya gue cari uang, di atas juga tulisannya sama. Aduh capeknya cari uang. Nah, itu. Ya, kita di sini sama-sama sayang ya. Saling mengingatkan untuk sebuah kebaikan untuk diri kita. Ya, biar kalian memahami sebuah perjalanan gitu loh sayang. Lanjut. Diklarifikasi. Ya, mau mereka apa? Orang-orang yang selalu bermain cinta sana sini seenak-enaknya. Mau bahagia, kata Tuhan, I'm sorry. Sulit. Kenapa? Iya. Cinta itu datang karena Allah. Cinta itu datang karena Tuhan. Cinta datang tanpa bisa ditampik. Cinta datang tanpa bisa ditolak. Kan gitu tuh. Tapi kalau orang mendatangkan cinta untuk sebuah permainan, maka kebahagiaan ini pun sulit. Dan juga yang namanya semangat hidup itu akan drop. Orang-orang yang suka bermain cinta, coba lihat dah, nggak ada yang sukses, yang doyan bermain cinta, yang doyan sana sini, itu hidupnya itu no bahagia, no semangat. Beneran. Orang yang suka menghambur-hambur, lope-lope, bahagia belum tentu. Walaupun terlihat bahagia, itu cuma kamuflase sayangku, dan semangat itu no. Hanya obsesinya saja ingin cinta banyak, aslinya enggak. Bisa saja kagak ada nafsu, udah mati rasa ada. Ujung-ujungnya jadinya apa? Perjuangan hidup. Kalau kemarin pegangan hidup, Cong, sekarang jatuhnya perjuangan hidup. Aduh, paham ya perjuangan hidup? Paham ya? Dan dikatakan di sini, mereka yang bermain cinta sekarang ini energinya dikembalikan dalam bentuk apa? Permainan juga. Permainan dari sebuah apa? Standar kesejahteraan hidup. Mereka bermain lope-lope, ya semangatnya juga jadinya standarnya juga tidak ada. Bahkan ya mereka ingin dikembalikan. Kebagian juga lain Bayu. Ingin dikembalikan saya. Kembalinya apa? Bisa menstabilkan hidup. Jadi orang-orang tersebut ini merasa bareng-bareng ya kan dengan para lope-lopenya, tapi itu kamuflase sayang, fata morgana. Memang casingnya dibuat good, tapi isinya no good. Bukan so good. Nah, no. Jadi konsepnya ingin mengembalikan kondisi yang sudah bisa stabil tapi tidak bisa stabil. Dan di sini bismillah,
Kenapa ingin mengembalikan kondisi kestabilan? Iya, karena mencari kanan dan kiri ya susah. Kebanyakan mereka yang bermain ini sekarang ini banyak ditampung orang juga. Pahami ya? Bahkan minta bantuan orang lain untuk bisa hidup. Tergoda oleh hasrat birahi doang, ini pun sudah nggak mempan. Bahkan di awal memang sangat-sangat birahi, sangat-sangat betul-betul biologisnya tingkat dewa, hasratnya yang melampaui batas. Sekarang juga sulit. Berimbasnya pada apa? Rezeki seret. Udah kayak minum jamunya, jamu seret. Itu sayang. Dan ujung-ujungnya beban setengah metong untuk menghalau yang namanya tanggung jawab sebuah beban yang mereka pikul itu berat loh. Sangat berat sekali. Bahkan ingin kembali menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tadi ada ya. Ini sulit. Bagus, terlihat bagus, tapi tak bagus di depan Tuhan. Di depan manusia mah bagus, depan Tuhan no. Ada duit, ada perempuan nih sekarang pening. Dan kenapa ingin berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi dan bisa menghilangkan beban? Ya karena mereka ini sudah masuk di dalam konsep yang sudah tidak baik. Kenapa masuk di dalam konsep yang tidak baik? Karena perjuangan yang dia perjuangkan dari sebuah keputusan yang dia ambil itu salah dan gagal total gitu loh sayang. Jadi seseorang ini merencanakan panjang kali lebar untuk kehidupan yang baru, bahagia, makmur, sejahtera, sehingga mengorbankan kalian. Halo Mami, hai Me. Mengorbankan kalian dan akhirnya kondisinya sekarang perjuangan yang dia perjuangkan dari keputusannya nih orang itu sia-sia sudah. Walaupun so iye, nggak ada. Bohong lah mereka kalau bilang gua baik-baik saja. Bukan kayak kalian bilang I'm single and very happy. Tapi kebalikan, ingin punya mobil. Andai aku jadi orang kaya. Nah itu. Tuh yang dia pikirin. Tapi kalian sudah berbalik di I'm single and very happy itu. Paham ya? Di mana letaknya? Yang awalnya di sini konsepnya adalah ingin kaya, andai berarti cuma halu dan mimpi. Kalian yang masuk di konsep yang sudah betul-betul terpuruk dan sekarang menikmati kesendirian kalian dengan kebarokahan, dengan bahagia, ibaratnya. Paham ya? Dan pesan dari buku Universe ya. Ngopi dulu, ngopi. Dikatakan di sini di buku Universe klarifikasi apa yang dicari dari orang-orang tersebut. Cinta? No money, no dong, no woman, no cry.
Akhirnya no woman no dong. No money, no money no dong akhirnya. Ini bener gak sih, no money no dong? Onora. Hmm? Kebingungan karena mencari yang namanya lope-lope. Wah, sana kesana kemari mencari lope, bukan mencari alamat ya, nggak bisa, karena tidak ada yang dia dapatkan, karena memang sudah di hold. Mau percaya atau tidak, itu yang terjadi, energinya di hold sama semesta. Cinta di hold, rezeki hanya diberikan kepada energi mereka yang dikasih keterpurukan, sayang ya. Aduh Yulia, Jaldi, kagak kenal gua sama Jaldi. Yang kenal kan lu tanya ke gua aja kagak kenal, lu tanya ke gua gimana sih? Biasain Yuli masuknya assalamualaikum ya sayang. Ntar lagi azan. Jadi semangat, alhamdulillah Rianti. Kalian nongkrong di YouTube Mami deh. Kita ngenongki di situ. Lu kata nongki cuma di kafe, nongki di rumah Mami. Di YouTube Mami tuh nongki kita. Itu lebih parah lagi ademnya. Tanyain tuh anak-anak tuh. Kalau yang ijo-ijo itu anak komunitas MDF ya, Mami Dona Family ya. Komunitas Mami dari 2016 ya sayangnya. Julia lupa Mami ulang dulu. Makanya jemput rezeki itu diawali dengan assalamualaikum. Nah itu, jemputlah rezekinya dengan assalamualaikum. Tiap malam aku lihat YouTube-nya Mami, itu energinya timelines ya. Jadi gini, jadi Mami kasih tahu ya. Mami kasih tahu ketika kalian lihat YouTube Mami, ya. Ada beberapa yang hadir sendiri YouTube-nya. Ibaratnya ketarik ya. Tiba-tiba mukanya Mami nyelonong, tung. Nah, itu kalian energinya ditarik. Tapi kalau kalian yang mencari, ya, ketika kalian menemukan channel Mami, pluk kalian buka, pluk gitu ya. Itu energi kalian episode 1. Karena story Mami itu bersambung. Kehidupan perjalanan manusia itu bersambung. Jadi ketika kalian pertama kali nemu ya, itu diawali episode 1-nya. Ya. Nah, baru kalian lihat yang lagi, ya itu episode berikutnya itu tentang diri kalian. Intinya begitu. Ya. Pahami ya sayang ya. Meme, mending kamu kasih kopi. Mami ndak doyan yang manis-manis sayang, karena sudah manis Mami. Mentang-mentang Eka cendes lu kasih donat. Kasih kopi aja sayang, biar energinya kembali sama kamu ya. Mami kan doyannya kopi tuh. Atau mawar biar kembali kepada kalian. Aduh Lena, assalamualaikum nape, datang-datang lu ngetok kagak, lu nanya. Kalau di sini dilihat tentang sebuah kerinduan, kamu rindu banget ya Me? Pesan semesta ya, dari angka semesta 3, kopinya 3, mawarnya 3. Kamu banget rindu tapi akhirnya nyabar.
Sabar ya. Ini ujian, besok ulangan. Lu jangan tanya jodoh sama gue, jangan tanya rezeki, tanya tuh sama Allah sayang. Lu percaya sama gue sih? Gue lo sama manusianya sama lu. Yang satu mawar itu takdir sayang. Sabar ya. Lanjut. Jadi dikatakan di sini bahwa ya, seseorang ini ambiar dengan cinta yang dicari ke sana kemari ini tidak dapat. Kedua, keuangan, rezeki, barokah. Mami selalu bilang barokah ya. Barokah itu adanya sama kalian, bukan sama mereka orang. Akhirnya dilihat sama mereka gitu loh. Kok hidup lu sesulit-sulit apa mereka orang? Akhirnya dilihat sama mereka gitu loh. Kok hidup lu sesulit-sulit apa? Mati lampu sayangku.